Halo, nama saya Christine Pardede. Saya dari STEMIK Nusa Mandiri, Kramat 18. Di sini saya memiliki tugas tentang implementasi klien server, PHP, dan Android yang studi kasusnya tentang CRUD, file master, admin, buku, dan anggota. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yaitu membuat database admin dulu. Nah, di sini ada database adminnya. Kita membuat ini dulu. Setelah itu kita membuat codingan seperti ini. Nah, setelah codingannya sudah selesai, kita coba di dalam Postman. Yang pertama kita buat create a request. Nah, di sini kita buat localhost kategori admin.php. Nah, ini kita send. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini artinya sudah benar, codingan yang tadi itu sudah benar. Kita dapat menceknya di sini gitu. Terus di sini kita masukin operasi. Di sini operasi. Terus di sini view. Di sini view. Di sini admin. Setelah itu kita send. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus setelah muncul seperti ini, kita akan coba membuat insert nama admin, username, password. Di sini kita ubah jadi insert. Terus di sini nama admin. Terus di sini username. Di sini password. Nah, di sini kita bisa bebas mau membuat nama apa aja. Kita buat nama saya aja, Christine. Terus username-nya kita buat namanya Sasa. Terus passwordnya kita buat 123456. Kita send. Nah, di sini akan ada dibuat data berhasil disimpan. Setelah itu kita akan membuat show ID admin. Kita akan membuat show ID admin. Di sini show, kita ubah jadi show. Di sini ID admin. Ini kita hapus. Di sini ID adminnya. Sebelumnya kita refresh dulu ya. Nah, di sini akan muncul yang kita buat tadi, database yang tadi kita buat. Nah, di sini ada ID adminnya 5, kita masukin ke sini. ID adminnya 5. Setelah itu kita send. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang tadi yang kita buat, dia ada Christine, nama username-nya Sasa, passwordnya 123456. Nah, setelah itu kita akan membuat update. Yang diupdate itu ID admin sama nama admin. Update. Di sini kita ubah jadi update. Di sini ID admin, terus di sini nama admin. Kita ubah nama
underscore admin. Nah, namanya kita ubah jadi Sari. Terus setelah itu kita send. Nah, ini update data berhasil. Setelah kita update, kita di sini akan membuat delete. Yang terakhir itu delete. Nah, di sini kita yang delete? Yang di delete itu ID admin. Oke. Di sini delete. Nah, ini kita hapus. Terus sebelumnya kita cek dulu di sini yang tadi itu. Nah, ini tadi Christine karena sudah berubah jadi Sari. Nah, setelah itu kita buat ini delete, dan setelah dia delete kita send. Ini ada data berhasil dihapus. Nah, kita akan cek di sini, kita refresh lagi. Nah, data yang tadi kita buat itu sudah berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel anggota. Di sini saya memiliki database anggota. Nah, di sini ada ID anggota, username nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, sama password. Nah, setelah itu kita membuat codingan yang sama seperti tadi. Di sini ada codingan anggota. Nah, setelah codingan ini selesai, kita coba lagi di dalam Postman. Kita bisa hapus ini. Kita nggak usah dihapus, ditambah aja. Nah, di sini kita buat localhost kategori anggota.php. Kategori anggota. Nah, kita send. Di sini akan dicek dia berhasil atau tidak ya. Nah, setelah itu kita buat seperti tadi, operasi, terus view, terus di sini view, terus anggota, kita send. Nah, dia akan muncul semua di sini database yang udah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat insert nama anggota, username, gender, nomor telepon, alamat, email, password. Nah, kita buat di sini insert, terus di sini nama anggota, username, gender, nomor telepon, username, gender, terus nomor telepon. Setelah itu alamat, email, password. Sama password. Nah, di sini kita isi lagi sesuai keinginan kita. Kita buat namanya, nama anggota Christine, terus username-nya Melati, terus gender perempuan. Setelah itu nomor telepon 081111, alamat kita buat di sini Bekasi,
email kita buat malati@gmail.com. Setelah itu kita buat password 123456. Nah, setelah ini kita send. Dia akan muncul seperti ini, data berhasil disimpan. Nah, di sini akan kita cek. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah terlihat ada Melati Christine, gendernya perempuan, nomor telepon dan lain-lain. Nah, setelah itu kita membuat show ID anggota. Terus di sini kita buat show, kita ubah jadi show. Terus di sini ID anggota tadi berapa? 18. Nah, di sini ID anggota kita buat jadi 18. Di sini kita hapus semua. Terus kita send. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah kita buat show, sekarang kita buat update ID anggota sama nama anggota. Update kita ubah dulu jadi update ID anggota sama nama underscore anggota. Terus di sini kita update namanya, misalnya Mawar. Nah, setelah itu kita send. Terus dia akan update data berhasil. Kita cek di sini. Kita refresh. Nah, di sini akan berubah tadi Christine jadi Mawar. Nah, setelah itu kita buat delete. Sekarang kita delete ID anggota. Nah, kita di sini kita ubah jadi delete ID anggota. Nah, ini kita hapus. Kita send. Di sini akan data berhasil dihapus. Sekarang kita cek di database kita. Nah, data tadi sudah berhasil dihapus. Nah, setelah itu sekarang kita buat database buku. Ini dia database buku. Nah, ini database bukunya. Di sini ada ID buku, ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, gambar, dan tanggal input status buku. Nah, setelah itu kita buat codingan yang sama seperti tadi, seperti ini. Nah, setelah ini kita coba di Postman. Kita tambah lagi di sini. Kita buat localhost kategori buku.php. Kita send. Nah, di sini kita cek udah benar apa tidak codingan itu. Nah, setelah itu kita buat seperti tadi operasi, terus view, terus di sini kita isi view, di sini buku. Nah, kita send.
Di sini akan muncul semua database yang tadi udah kita buat. Ini banyak banget. Terus setelah itu kita buat insert ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan yang lainnya. Insert. Nah, di sini sekarang kita buat insert. Mana? Insert. Terus di sini kita ubah jadi apa tadi? ID kategori, judul buku, ID underscore kategori. Di sini judul buku. Terus di selesai itu judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, terus penerbit. Setelah itu ISBN, jumlah buku, lokasi, ISBN, jumlah buku, terus di sini lokasi, terus gambar, tanggal input, status buku, gambar, tanggal input, terus status buku, Nah, di sini kita isi kita buat di sini ID-nya misalnya 1. Setelah itu kita buat judul bukunya misalnya buku web. Pengarangnya kita buat misalnya Siswoyo Utomo. Nah, tahun terbitnya kita buat misalnya dia tahun 2017 0809. Nah, penerbitnya kita buat misalnya Alex Media. Nah, selesai itu kita lanjut ISBN-nya kita buat misalnya 112. Terus jumlah bukunya kita buat 1. Setelah itu lokasinya kita buat di rak 2. Terus gambarnya kita buat gambar .jpg. Nah, setelah itu tanggal input kita buat misalnya 2019 12. Terus status buku status buku misalnya kita buat nih 1. Setelah kita isi seperti ini, kita send. Nah, dia akan ini data berhasil disimpan. Kita cek di database kita. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada ini yang ID book 19. Terus setelah itu kita buat insert show ID buku. Show di sini kita ubah jadi show.
terus ID buku. Nah, di sini kita buat 19 tadi ya. Ini kita matikan dulu semua. Terus setelah itu kita send. Nah, dia akan muncul seperti ini, ID buku yang telah kita buat, database baru kita. Nah, setelah itu kita buat show update, kita update ID buku sama judul bukunya. Kita update ID buku, terus ini judul bukunya, judul buku ya, benar ya, judul bukunya kita buat misalnya pintar web. Nah, setelah itu kita send, dia akan muncul seperti ini, update data berhasil. Nah, kita cek di database kita apakah dia sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini akan berubah jadi pintar web. Setelah itu kita buat delete. Sekarang kita delete, yang kita delete ke ID bukunya. Nah, di sini kita delete. Di sini kita delete, ini kita hapus, terus kita send. Nah, ini akan dibuat data berhasil dihapus. Nah, kita cek di database kita refresh. Nah, data yang tadi kita buat itu sudah terhapus. Nah, sekian penjelasan tentang CRUD yang saya buat. Terima kasih.